Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Melia dari kelas PAI Ekstensi semester 5, Sekolah Tinggi Agama Islam Brebes. Saya akan menganalisis buku Al-Quran Hadis MA kelas 10 bab 2 tentang kebenaran penurunan Al-Quran. Selanjutnya yaitu C. Menghayati kebenaran penurunan Al-Quran. 1. Pengertian turunnya Al-Quran. Secara majazi, turunnya Al-Quran diartikan sebagai pemberitahuan dengan cara dan sarana yang dikehendaki Allah, sehingga dapat diketahui oleh para malaikat di Lauh Mahfuz dan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hatinya yang suci. Pada paragraf ini terdapat pengetahuan faktual, yaitu menjelaskan pengertian peristiwa turunnya Al-Quran, dan terdapat ciri dari faktual, yaitu ada kata merupakan. Kemudian yang kedua ada pengetahuan prosedural, yaitu menjelaskan proses penurunan wahyu atau langkah-langkah proses penurunan wahyu. Adapun tentang kaifiyat turunnya Al-Quran itu terjadi perbedaan antara para ulama. Dalam hal ini ada 3 pendapat. A. Al-Quran itu diturunkan ke langit dunia pada malam Al-Qadar sekaligus lengkap dari awal sampai akhir. Kemudian diturunkan berangsur-angsur sesudah itu dalam tempo 20 tahun atau 23 tahun atau 25 tahun berdasarkan pada perbedaan yang terjadi tentang berapa lama Nabi bermukim di Mekah sesudah beliau diangkat menjadi Rasul. Pendapat ini berpegang pada riwayat At-Tabari dari Ibnu Abbas. Beliau berkata, diturunkan Al-Quran dalam Lailatul Qadar dalam bulan Ramadan ke langit dunia sekaligus, kemudian dari sana atau langit diturunkan berangsur-angsur ke dunia. Pada paragraf ini terdapat pengetahuan faktual karena menunjukkan pengertian dari peristiwa turunnya Al-Quran. Kemudian yang kedua ada prosedural karena menunjukkan tahapan diturunkannya Al-Quran yang diturunkan secara berangsur-angsur dalam waktu 20 atau 23 atau 25 tahun berdasarkan pada perbedaan. B. Al-Quran itu diturunkan ke langit dunia sebanyak 20 kali Lailatul Qadar dalam 20 tahun atau 23 kali Lailatul Qadar dalam 23 tahun atau 25 kali Lailatul Qadar dalam 25 tahun. Pada tiap-tiap malam diturunkan ke langit dunia tersebut, sekedar yang hendak diturunkan dalam tahun itu kepada Nabi Muhammad SAW dengan cara berangsur-angsur. Pada paragraf ini terdapat pengetahuan faktual karena menjelaskan bahwa Al-Quran itu diturunkan ke langit dunia sebanyak 20 atau 23 kali atau 25 kali Lailatul Qadar. Kemudian yang kedua ada pengetahuan prosedural karena terdapat tahapan diturunkan Al-Quran, yaitu diturunkan pada tiap-tiap malam ke langit dunia secara berangsur-angsur. Kemudian yang C, Al-Quran itu permulaan turunnya ialah di malam Al-Qadar, kemudian diturunkan setelah itu dengan berangsur-angsur dalam berbagai waktu. Pada paragraf ini terdapat pengetahuan faktual karena di sini dijelaskan bahwa Al-Quran itu permulaannya diturunkan pada malam Lailatul Qadar, kemudian diturunkan secara berangsur-angsur. Kemudian yang kedua ada prosedural. Di sini karena menjelaskan turunnya Al-Quran itu tadi dari yang awalnya dari malam Lailatul Qadar, kemudian diturunkan secara berangsur-angsur dalam berbagai waktu. Ada pula pendapat bahwa Al-Quran diturunkan 3 kali dalam 3 tingkat. Yang pertama diturunkan ke Lauh Mahfuz, 2 diturunkan ke Baitul Izzah di langit dunia, 3 diturunkan berangsur-angsur ke dunia. Meski sanadnya sahih, Dr. Subhi Sholeh menolak pendapat di atas tersebut karena turunnya Al-Quran yang demikian itu termasuk bidang yang gaib dan juga berlawanan dengan zahir Al-Quran. Pada paragraf ini terdapat pengetahuan faktual karena menjelaskan tentang tahapan diturunkannya Al-Quran, yaitu diturunkan 3 kali dalam 3 tingkat.
dari Lauh Mahfuz, kemudian ke Baitul Izzah di langit dunia, dan diturunkan secara berangsur-angsur ke dunia. Yang kedua ada prosedural, karena di sini menyajikan pendapat tokoh mengenai turunnya Al-Quran, yaitu pendapat dari Dr. Subhi Soleh yang menolak pendapat di atas karena turunnya Al-Quran itu termasuk hal yang gaib. Al-Quran diturunkan dalam waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, yaitu mulai dari malam 17 Ramadan, tahun 41 dari kelahiran Nabi sampai 9 Zulhijjah Haji Wada, tahun 63 dari kelahiran Nabi, atau tahun 10 Hijriah. Permulaan turunnya Al-Quran ketika Nabi SAW bertahanus atau beribadah di Gua Hiro. Pada saat itu turunlah wahyu dengan perantara Jibril Al-Amin dengan membawa beberapa ayat Al-Quran. Surat yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Sebelum wahyu diturunkan telah turun sebagian irhas atau tanda dan dalil sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dengan sanad dari Aisyah yang menunjukkan akan datangnya wahyu dan bukti nubuwah bagi Rasulullah SAW yang mulia. Di antara tanda-tanda tersebut adalah mimpi yang benar dikala beliau tidur dan kecintaan beliau untuk menyendiri dan berkhalwat di Gua Hiro untuk beribadah kepada Tuhannya. Pada paragraf ini terdapat pengetahuan faktual karena terdapat fakta-fakta tentang Al-Quran yang diturunkan dalam waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Kemudian diturunkannya Al-Quran itu pertama di Gua Hiro yang dibawa oleh perantara Jibril Al-Amin, dan fakta-fakta yang lainnya yang terkait dengan penurunan Al-Quran. Kemudian yang kedua ada pengetahuan prosedural karena di sini terdapat tahapan-tahapan Al-Quran, tahapan-tahapan diturunkannya Al-Quran, yaitu dari mulai dari malam 17 Ramadan hingga tahun 63 dari kelahiran Nabi. Kemudian urutan dari ayat yang pertama diturunkan yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5, dan tanda-tanda lain bahwa Nabi Muhammad itu akan diberikan wahyu. Dua, pengertian penulisan Al-Quran. Penulisan Al-Quran adalah proses penulisan Al-Quran dari wahyu yang diterima Nabi Muhammad SAW hingga selesai dikumpulkan dalam sebuah tulisan berupa mushaf atau kitab berjilid pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Penulisan dan pengumpulan Al-Quran ini melewati 3 fase. Pada paragraf ini terdapat pengetahuan faktual karena ditandai dengan kata-kata faktual, yaitu ada ciri kata adalah. Kemudian di sini juga menjelaskan tentang pengertian dari penulisan Al-Quran, yang merupakan proses penulisan Al-Quran dari wahyu yang diterima Nabi Muhammad SAW hingga selesai dikumpulkan dalam sebuah tulisan berupa mushaf pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Dan yang kedua ada pengetahuan prosedural karena di sini disebutkan bahwa penulisan dan pengumpulan Al-Quran ini melewati 3 fase. Artinya ada fase-fase dalam pengumpulan Al-Quran. Zaman Nabi. Tahap pertama adalah zaman Nabi Muhammad SAW, di mana pada tahap ini hafalan para sahabat lebih banyak berperan daripada tulisan-tulisan yang masih terpisah-pisah. Siapa saja di antara para sahabat yang mendengar satu ayat, maka akan langsung menghafalnya atau menuliskannya dengan sarana seadanya di pelepah pisang, di pelepah kurma, potongan kulit, permukaan batu cadas atau tulang belikat unta. Jumlah para penghafal Al-Quran sangat banyak. Pada paragraf ini terdapat pengetahuan faktual karena terdapat fakta pada zaman Nabi, yaitu faktanya adalah hafalan sahabat Nabi itu lebih banyak, para penghafal Al-Quran sangat banyak, dan mereka menuliskannya di media yang tersedia. Kemudian yang kedua ada prosedural karena di sini terdapat tahapan penulisan Al-Quran, di mana tahapannya itu pertama adalah para sahabat yang mendengar satu ayat maka langsung menghafalnya dan menuliskannya dengan sarana seadanya.
B. Zaman sahabat Abu Bakar. Pada zaman ini terjadi banyak peperangan yang mengakibatkan banyak para sahabat penghafal Al-Quran meninggal dunia. Di antara para sahabat pilihan penghafal Al-Quran yang meninggal pada perang Yamamah adalah Salim bekas budak Abu Huzaifah, di mana Rasulullah SAW pernah memerintahkan pada sahabat untuk mengambil pelajaran Al-Quran darinya. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu memerintahkan untuk mengumpulkan Al-Quran agar tidak hilang. Pada paragraf ini terdapat pengetahuan faktual karena di sini mengungkap sejarah pada masa Abu Bakar, yaitu di zamannya itu banyak peperangan yang mengakibatkan banyak para sahabat penghafal Al-Quran meninggal dunia. Salah satunya adalah tadi Salim, bekas budak Abu Zaifah, di mana Rasulullah pernah menceritakan para sahabat untuk mengambil pelajaran Al-Quran darinya. Seusai perang Yamamah, sahabat Umar bin Khattab menyampaikan pendapat kepada Abu Bakar untuk menulis ulang dan mengumpulkan catatan-catatan Al-Quran yang masih terpisah-pisah. Namun Abu Bakar menolaknya. Ia tidak ingin melakukannya karena takut dosa, sehingga Umar terus-menerus mengemukakan pandangannya. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu hati Abu Bakar untuk hal itu. Dia lalu memanggil Zaid bin Sabit dan memerintahkannya untuk menuliskan ulang catatan Al-Quran dalam sebuah mushaf. Pada paragraf ini terdapat pengetahuan prosedural karena menuliskan tentang tahapan menuliskan ulang catatan Al-Quran. Jadi di sini tuh disebutkan langkah-langkah menuliskan ulang catatan Al-Quran yang diawali dari pendapatnya Umar bin Khattab mengajukan kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan catatan Al-Quran yang terpisah-pisah. Kemudian ditolak oleh Abu Bakar. Kemudian Umar terus mengemukakan pendapatnya hingga akhirnya Abu Bakar setuju dan akhirnya memanggil Zaid bin Sabit untuk memerintahkan menuliskan ulang catatan-catatan Al-Quran dalam sebuah mushaf. Mushaf tersebut berada di tangan Abu Bakar hingga dia wafat, kemudian dipegang oleh Umar hingga wafatnya, dan kemudian dipegang oleh Hafsah binti Umar. Pada paragraf ini terdapat pengetahuan faktual karena di sini terdapat pengetahuan bahwa mushaf itu berada di tangan Abu Bakar yang kemudian dipegang oleh Umar dan akhirnya dipegang oleh Hafsah binti Umar. Kemudian terdapat pengetahuan prosedural karena di sini terdapat tahapan-tahapan mushaf itu berada di tangan siapa. Yang pertama itu di tangan Abu Bakar hingga wafat, kemudian Umar hingga wafat, dan kemudian dipegang oleh Hafsah binti Umar. C. Zaman Utsman. Periode ini adalah periode ketiga proses pengumpulan dan penulisan Al-Quran. Banyak catatan dan kumpulan-kumpulan catatan Al-Quran yang berbeda-beda di antara para sahabat. Hal itu dikhawatirkan akan menjadi fitnah, maka Khalifah Utsman bin Affan memerintahkan untuk mengumpulkan mushaf tersebut menjadi satu mushaf sehingga kaum muslimin tidak berbeda bacaannya, yang bisa menyebabkan pertengkaran dan perpecahan. Pada paragraf ini terdapat pengetahuan faktual, yaitu yang terdapat pada kalimat yang pertama yang menjelaskan bahwa periode Utsman ini adalah periode ketiga proses pengumpulan dan penulisan Al-Quran. Kemudian ada fakta lain, yaitu banyak catatan dan kumpulan catatan Al-Quran yang berbeda-beda di antara para sahabat. Kemudian yang kedua ada pengetahuan prosedural karena di sini terdapat tahapan-tahapan proses untuk menjadi mushaf, yaitu sebelumnya adalah dikumpulkan terlebih dahulu catatan-catatannya. Terus karena terjadi banyak perbedaan antara para sahabat, akhirnya Utsman bin Affan memerintahkan untuk mengumpulkan mushaf menjadi satu sehingga kaum muslimin tidak berbeda bacaan Al-Qur'annya. Kemudian Utsman memerintahkan Zaid bin Sabit, Abdullah bin Az-Zubair, Sa'id bin Al-As, dan Abdurrahman ibnul Haris bin Hisham radhiyallahu anhu untuk menuliskannya kembali dan memperbanyaknya. Zaid bin Sabit berasal dari kaum Ansor, sementara 3 orang yang lain berasal dari Quraisy. Yang pertama di sini ada pengetahuan faktual, yaitu pada kalimat Zaid bin Sabit berasal dari kaum Ansor, sementara 3 orang yang lain berasal dari Quraisy. Jadi di sini dijelaskan bahwa ada pengetahuan atau fakta
yang dijelaskan dalam kalimat ini. Kemudian yang kedua ada prosedural. Prosedural yaitu karena di sini ada urutan-urutan Khalifah Utsman memerintahkan Zaid bin Sabit, Abdullah bin Az-Zubair, Sa'id bin Al-As, dan Abdurrahman ibn Haris bin Hisham radhiyallahu anhu untuk menuliskan kembali dan memperbanyak mushaf. Jadi ada urutan-urutan orang yang disuruh oleh Utsman untuk menuliskan kembali dan memperbanyak mushaf Al-Quran. Utsman mengatakan kepada ketiganya, "Jika kalian berbeda bacaan dengan Zaid bin Sabit pada sebagian ayat Al-Quran, maka tulislah dengan dialek Quraisy, karena Al-Quran diturunkan dengan dialek tersebut." Mereka pun lalu mengerjakannya, dan setelah selesai, Utsman mengembalikan mushaf itu kepada Hafsah dan mengirimkan hasil pekerjaan tersebut ke seluruh penjuru negeri Islam, serta memerintahkan untuk membakar naskah mushaf Al-Quran selainnya. Pada paragraf ini terdapat pengetahuan faktual karena menyajikan pendapat dari Utsman yang menyatakan bahwa jika kalian berbeda bacaan dengan Zaid bin Sabit pada sebagian ayat Al-Quran, maka tulislah dengan dialek Quraisy, karena Al-Quran diturunkan dengan dialek tersebut. Jadi sini menyajikan pendapat dari Utsman yang dinyatakan dalam kalimat tersebut. Kemudian ada pengetahuan prosedural. Karena berisi tentang tahapan-tahapan penulisan mushaf tadi, yaitu apabila menemukan perbedaan bacaan, maka tulislah dengan dialek Quraisy, karena Al-Quran diturunkan dengan dialek Quraisy. Kemudian dikerjakan setelah selesai dan dikembalikan kepada Hafsah dan mengirimkan hasil pekerjaan tersebut ke seluruh penjuru negeri Islam. Sahabat Mus'ab bin Sa'ad mengatakan, "Aku melihat orang banyak ketika Utsman membakar mushaf-mushaf yang ada. Mereka pun keheranan melihatnya." Atau dia katakan, "Tidak ada seorang pun dari mereka yang mengingkarinya." Hal itu adalah termasuk nilai positif bagi Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang disepakati oleh kaum muslimin seluruhnya. Hal itu adalah penyempurnaan dari pengumpulan yang dilakukan Khalifah Rasulullah SAW Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pada paragraf ini terdapat pengetahuan faktual karena menyajikan perkataan dari sahabat Mus'ab bin Sa'ad. Perbedaan antara pengumpulan yang dilakukan Utsman bin Affan dan pengumpulan yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq adalah tujuan dari pengumpulan Al-Quran di zaman Abu Bakar adalah menuliskan dan mengumpulkan keseluruhan ayat-ayat Al-Quran dalam satu mushaf agar tidak tercecer dan tidak hilang, tanpa membawa kaum muslimin untuk bersatu pada satu mushaf. Hal itu dikarenakan lebih terlihat pengaruh dari perbedaan dialek bacaan yang mengharuskannya membawa mereka untuk bersatu pada satu mushaf Al-Quran saja. Pada paragraf ini terdapat pengetahuan faktual karena paragraf ini menjelaskan perbedaan antara pengumpulan yang dilakukan Utsman dan yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq. Sedangkan tujuan dari pengumpulan Al-Quran di zaman Khalifah Utsman radhiyallahu anhu adalah mengumpulkan dan menuliskan Al-Quran dalam satu mushaf dengan satu dialek bacaan dan membawa kaum muslimin untuk bersatu pada satu mushaf Al-Quran, karena timbulnya pengaruh yang mengkhawatirkan pada perbedaan dialek bacaan Al-Quran. Pada paragraf ini terdapat pengetahuan faktual karena menyajikan tentang tujuan dari pengumpulan Al-Quran di zaman Khalifah Utsman radhiyallahu anhu. Hasil yang didapatkan dari pengumpulan ini terlihat dengan timbulnya kemaslahatan yang besar di tengah-tengah kaum muslimin, diantaranya persatuan dan kesatuan, kesepakatan bersama dan saling berkasih sayang. Kemudian mudarat yang besar pun bisa dihindari, yang diantaranya adalah perpecahan umat, perbedaan keyakinan, tersebarluasnya kebencian dan permusuhan. Pada paragraf ini terdapat pengetahuan faktual, yaitu menyajikan tentang fakta-fakta dari hasil yang didapatkan setelah pengumpulan Al-Quran, yaitu timbulnya kemaslahatan yang besar dan mudarat yang besar bisa dihindari. Kemudian terdapat pengetahuan metakognitif, yaitu karena materi ini bisa dikaitkan dengan
kehidupan sehari-hari, yaitu persatuan, kesepakatan bersama, dan saling berkasih sayang. Kemudian mudarat yang bisa dihindari adalah perpecahan umat, perbedaan keyakinan, tersebar luasnya kebencian dan permusuhan. Mushaf Al-Quran tetap seperti itu sampai sekarang dan disepakati oleh seluruh kaum muslimin serta diriwayatkan secara mutawatir, dipelajari oleh anak-anak dari orang dewasa, tidak bisa dipermainkan oleh tangan-tangan kotor para perusak, dan tidak sampai tersentuh oleh hawa nafsu orang-orang yang menyeleweng. Pada paragraf ini terdapat pengetahuan faktual karena menjelaskan tentang mushaf Al-Quran itu telah sampai sekarang disepakati oleh seluruh kaum muslimin serta diriwayatkan secara mutawatir dan dipelajari oleh anak-anak dari orang dewasa. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.